Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Naili Rohma, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya bernama Bu Hermas. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika. Selamat siang Bu Hermas. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya Bu. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan tujuan saya, kenapa saya melakukan supervisi dan percakapan praobservasi begitu ya Bu ya. Tujuan saya melakukan supervisi di sini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses jalan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hermas. Gitu ya Bu ya. Kemudian pada praobservasi ini itu adalah sebagai persiapan awal Bu sebelum proses supervisi nanti, proses pembelajaran nanti, dengan tujuan supaya nanti Ibu ketika proses pembelajaran Ibu lebih semangat, lebih sukses lagi dalam mengolah kelas dan sehingga menghasilkan pembelajaran yang baik untuk anak-anak. Seperti itu ya Bu. Bisa saya mulai ya Bu kegiatan praobservasi ini? Ya silakan Bu. Terima kasih Bu Hermas. Sebelumnya saya mau tanya, ini nanti Bu Hermas berada di kelas berapa nggih untuk yang disupervisi? Nanti rencananya di kelas 10 TLM, Teknologi Laboratorium Medik. 10 TLM. Baik, boleh saya tahu Bu tujuan pembelajarannya apa nggih Bu? Untuk tujuan pembelajarannya ada dua Bu nanti. Yang pertama itu mengidentifikasi karakteristik siswa dalam menentukan sistem persamaan linier 2 variabel dan 3 variabel. Dan yang kedua, bagaimana caranya siswa itu bisa menuliskan model matematika dalam bentuk 2 variabel dan 3 variabel. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Hermas. Kemudian pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu yang seperti apa Bu nanti? Yang pertama, saya ini masih kurang sebetulnya Bu ya di pedagogiknya. Jadi dalam pembelajaran nanti saya ingin mengolah di pedagogik saya, sekaligus saya ingin menghilangkan namanya konotasi guru matematika itu killer, kelas yang paling menegangkan. Nah, saya ingin memecahkan di situ yang sekiranya bisa penguasaan kelasnya itu bisa enjoy dan nyaman di kelas. Luar biasa sekali Bu Hermas. Kemudian di sini untuk rancangan pembelajaran, rancangan pembelajarannya Bu Hermas, kalau saya boleh tahu, mulai dari strategi, modelnya seperti apa, kemudian metodenya bagaimana, media pembelajarannya bagaimana, sistem pembelajarannya nanti bagaimana, boleh saya dijelaskan sedikit Bu Hermas? Baik Bu, jadi yang pertama ini nanti berbasisnya model pembelajaran problem based learning. Di mana problem based learning ini yang pertama kali saya menentukan kelompok dulu ke anak-anak. Karena ini kelas 1 ya Bu, kalau misalkan kelas 1 kan biar berkelompok dulu, bisa belajar dengan teman sejawatnya dulu dan menilai teman dalam satu kelompok bagaimana. Jadi ada biar mereka tidak canggung juga harus monoton satu orang, jadi saya nanti membuat kelompok awal terlebih dahulu. Kemudian dengan model pembelajarannya yang tadi problem based learning, metode pembelajarannya ada diskusi dan tanya jawab. Kemudian untuk media yang saya pakai, nanti saya pakai LKPD juga Bu. Nanti ada beberapa PowerPoint dan juga ada sedikit ice breaking nanti untuk anak. Keren sekali Bu Hermas. Jadi saya simpulkan rancangan kegiatannya nanti panjenengan menggunakan problem based learning, di mana panjenengan nanti mengelompokkan anak-anak terlebih dahulu gitu nggih. Ya. Kemudian ada ice breaking juga, kemudian ada pembentukan kelompok, PowerPoint, dan media yang digunakan LKPD gitu ya Bu ya. Betul. Untuk materinya Bu Hermas di matematika, materi apa nanti yang akan disampaikan Bu? Karena ini nanti berkaitan dengan SPLDV dan SPLTV, jadi seperti tujuan pembelajarannya adalah yang pertama anak-anak harus menentukan karakteristiknya dulu, SPLDV itu yang seperti apa dan SPLTV itu seperti apa. Kemudian setelah anak memahami konsep SPLDV dan SPLTV, baru nanti anak-anak saya ajak bagaimana sih memodelkan matematika dari soal cerita ke dalam bentuk model SPLDV dan SPLTV, seperti itu Bu. Oke, berarti materinya tentang PLDV dan PLTV gitu ya Bu ya. Sistemnya SPLDV. Keren-keren Bu Hermas. Kemudian untuk waktunya, ini kapan Bu Hermas ada jamnya?
Hari Kamis Ibu. Hari Kamis ya, Iya. jam keberapa Bu? Hari Kamis jam ke-78 sepertinya. Di hari Kamis jam ke-78, Kalau tidak Di- jam ke-4 ke 56 tadi. jam ke-4.56 ya. Iya. Baik, terima kasih di kelas 10 TLM ya Bu Hermas ya. Baik Bu Hermas, di sini saya akan menginformasikan tentang kegiatan pembelajaran nanti di kegiatan supervisi. Saya hanya mengamati Bu Hermas seperti apa proses pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Hermas. Baik. Jadi tidak usah tegang karena di sini kita Siap. juga sama-sama belajar gitu Iya. ya Bu Hermas. Baik, terima kasih Bu Hermas. Ketemu lagi nanti di hari Kamis. Siap. Di hari Kamis nanti di kelas 10 TLM begitu Oke. ya Bu Hermas. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Hermas di kegiatan pra observasi ini. Nanti akan ada kegiatan observasinya di pelaksanaan hari Kamis. Setelahnya saya mohon waktu nanti ada kegiatan pasca observasi. Di Siap. mana di kegiatan pasca observasi ini nanti akan ada pendamping praktik saya yang hadir sehingga akan disaksikan oleh beliau. Seperti itu ya Bu. Baik. Terima kasih atas waktunya Bu Hermas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian tadi pra observasi yang saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Naili Rohmah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Hermas selaku guru mata pelajaran matematika. Selamat pagi Bu Hermas. Selamat pagi Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di dalam kelas. Sudah siap Bu? Baik, siap Bu. Terima kasih atas waktunya. Silakan dilanjutkan pembelajarannya. Saya akan melakukan supervisi pada pembelajaran Bu Hermas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini masuk semua ya? Iya. Baik, anak. Saya minta waktunya sebentar sebelum memulai pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, dipersilakan. Selesai? Baik, sudah siap ya untuk pembelajaran matematika hari ini? Saya bilang matematika, kalian jawab pasti bisa, begitu ya? Iya. Coba saya ingin tahu semangatnya kalian dan semangatnya kalian pada pagi hari ini. Matematika pasti bisa. Sekali lagi, matematika pasti bisa. Baik anak-anak, seperti yang kemarin sudah saya bentuk kelompok pembelajaran ya, sudah kelompok belajar sudah saya tentukan. Hari ini dalam hitungan 1 sampai 10 saya akan berhitung dan kalian silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke? Mulai. 1 2 3 4 5 Oke, sudah membentuk dalam kelompok masing-masing ya. Dan silakan siapkan LKPD yang sudah saya bagikan kemarin. Teman-teman ya, jika harga 1 kg beras dan 4 kg gula 65.000, sedangkan jenis yang sama harga 2 kg beras dan 1 kg gula yaitu 42.500.
kalian masing-masing ya. Tidak harus sama satu kelompok. Sesuai dengan pemahaman kalian, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dan pertemuan hari ini. Gitu ya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Saya harapkan kalian untuk belajarnya lebih bagus lagi. Boleh belajar secara berkelompok antar teman. Boleh kalian menggunakan media internet untuk belajar kalian ke depannya ya. Boleh menggunakan LKPD yang sudah saya berikan. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sekarang tidak sendiri, Bu Seli. Saya bersama dengan Bu Hermas. Bu Hermas ini guru matematika kelas 10. Beliau adalah guru yang kemarin saya observasi. Bu Hermas, saya pengajar praktik mendampingi Bu Nail. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan Bu Nail terkait dengan observasi pembelajaran yang ada di kelas. Monggo Bu Nail bisa dilanjutkan untuk ini, untuk pascanya. Silakan. Terima kasih Bu Hermas. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita. Kemarin Bu Hermas sudah melakukan kegiatan mengajar di kelas 10 TLM ya Bu ya. Baik, kemarin saya sudah menemani Bu Hermas selaku observer gitu ya Bu ya di dalam kelas. Sekarang saatnya kita melakukan kegiatan pasca observasi setelah kegiatan ini. Oke, ada beberapa pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Bu Hermas. Bersedia ya Bu? Oke, terima kasih Bu Hermas. Sebelumnya pada kegiatan kemarin apa tujuan pembelajarannya Ibu kemarin? Ingin memotivasi siswa yang pertama itu untuk menentukan model matematika terkait SPLDB dan SPLDP. Kemudian dari situ pastinya kemarin Ibu menyampaikan tentang pengembangan diri ya Bu ya. Pengembangan diri apa yang ingin Ibu capai saat itu? Yang pertama anak biar bisa tahu perbedaannya, bagaimana model dari sistem persama linear 2 variabel dan bagaimana sistem persama linear 3 variabel, sekaligus ketika dalam soal cerita model matematikanya itu bagaimana perbedaannya antara SPLDB dan SPLDP gitu ya. Tapi membuat LDV dan LTV gitu ya Bu yang modelkan. Baik. Kemudian di dalam kelas pengembangan yang ingin Ibu kembangkan apa Bu kepada anak-anak, umpamanya dengan diri atau yang lainnya, mungkin strategi pembelajar. Untuk strategi pembelajarannya saya menginginkan anak-anak ini juga di ini Bu, problem based learning secara berkelompok, sekaligus pengembangan dirinya anak-anak ini biar anak-anak secara karakteristiknya bisa mengembangkan diri tidak hanya secara individu tapi secara kolaboratif antar satu kelompok. Baik, berarti dapat saya sampaikan nanti pengembangan dirinya panjenengan itu ingin ini ya, mengembangkan kolaborasinya anak-anak gitu ya. Baik, lebih memunculkan kolaborasinya gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Hermas. Selanjutnya dari kegiatan panjenengan kemarin, mungkin tindak lanjut ke depannya apa Bu yang diinginkan dengan dari setelah anak-anak memahami model matematika ini, saya mencoba bagaimana memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan SPLDB dan SPLDP Bu, karena konsep awal itu kan anak-anak harus bisa tahu dulu variabel-variabelnya bagaimana, baru nanti dari situ bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan SPLDB dan SPLDP. Insya Allah anak-anak sudah bisa memahami gitu. Terkadang kan dari soal cerita ini mau dibawa kemana Bu, maksudnya apa Bu, nah jadi itu ini konsepnya dulu dimatangkan untuk permisalan variabelnya, kemudian konstantannya, baru nanti ke cara-cara penyelesaiannya nanti saya tuntut anak-anak, baru dari situ bisa anak-anak bisa mandiri bagaimana dari soal cerita memodelkan baru menyelesaikan. Baik, bisa saya tangkap untuk rencana tindak lanjut ke depan gitu ya. Di
pertemuan selanjutnya mungkin pengembangan dirinya Bu Hermas ingin apa lagi yang ingin dikembangkan Bu? Ini kan dalam pengembangan dirinya itu kan ada beberapa metode penyelesaian ya Bu. Saya harap itu anak-anak itu tidak terpaku pada satu penyelesaian saja, bisa yang berupa grafik, bisa yang berupa eliminasi, substitusi atau yang campuran. Memang kemarin itu saya pengennya memflorkan dulu semuanya, baru nanti kesepakatan antar kelompok maunya yang mana gitu. Jadi awalnya memang saya pilih dulu antar kelompok, ini coba yang grafik, ini dicoba yang nantinya substitusi, yang ini eliminasi, ini yang campuran dari beberapa kelompok itu. Baru nanti setelah itu anak-anak kan bisa bertukar ini ya, bertukar pikiran, mana nih yang sekiranya lebih cepat dalam penyelesaiannya, baru nanti kita kesepakatan antar kelas penyelesaiannya maunya dibawa kemana. Kalau memang yang mau campuran, berarti untuk selanjutnya misalkan ada penilaian harian formatifnya, baru kita sepakati untuk penyelesaiannya secara campuran. Akan di campuran gitu. Ya. Terima kasih Bu Hermas. Kalau saya lihat kemarin pada kelas Bu Hermas, saya sangat senang sekali, kelasnya aktif dengan metodenya Bu Hermas, permainan ya. Anak-anak lebih antusias, lebih senang. Padahal selama ini yang mereka tahu matematika itu menakutkan, tapi Bu Hermas bisa merubah bahwa matematika itu mengasihkan gitu ya Bu ya. Baik, saya kemarin juga melihat dimana di sini Bu Hermas juga merdeka dalam belajar, tidak Bu Hermas memfasilitasi anak-anak membuat produk apa boleh, tidak dibatasi hanya satu produk yang saya lihat kemarin. Kemudian untuk segi materi, saya melihat Bu Hermas menyediakan beberapa materi, jadi tidak hanya dalam bentuk video. Yang saya lihat Bu Hermas juga menyediakan LKPD, ada rangkuman materinya seperti itu ya dia. Luar biasa pengembangannya, anak-anak kolaboratifnya muncul, harapannya Bu Hermas ke depan tadi.